Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kemunculan Dewa Iblis Bulan, yang disertai oleh aura kekuatan yang tak tertandingi. Akan tetapi, yang aneh adalah, bahwa sosok itu tampak benar-benar diam. Bulan besar berwarna ungu itu menarik dengan cepat, dan dalam beberapa saat, semua kemegahannya telah lenyap. Yang tersisa hanyalah lingkaran cahaya yang luas. Cahaya bulan telah menyebar hingga 1000 meter, dan dalam lingkup ini, tidak ada satupun musuh yang masih hidup, baik itu di tanah ataupun di langit. Setelah mereka mengalami pembantaian mantra terlarang ini, hanya sekitar 10.000 iblis yang tersisa dari 40.000 pasukan yang sangat besar ini. Dan menghadapi lingkaran ungu ini, mereka tidak mampu mengumpulkan keberanian sedikit pun untuk menyerang pada saat ini. Leng Xiao, kendarai kereta. Para penyihir, bersiaga, dan pejuang jarak dekat, ikuti kereta. Sudah waktunya untuk keluar, teriak Yueye. Sosok Yueye muncul sekali lagi di atap gerbong. Wajahnya pucat pasi, warnanya putih tidak sehat. Dia gemetar ketika dia membungkuk ke depan, dan darah mengalir dari 7 lubang wajahnya yang putih bersalju. Terlepas dari betapa cantiknya dia pada awalnya, saat ini, dia hanya terlihat tidak enak dipandang, dan juga agak menyedihkan. Tetapi bahkan pada saat itu, dengan tubuhnya yang hampir runtuh, dia masih tetap jernih saat dia membuat pengaturan yang diperlukan. Long Hao Shen telah menebaknya, saat setelah penyelesaian mantra terlarangnya, itu adalah kesempatan terbaik untuk keluar. Pasukan iblis yang hebat berada dalam kondisi yang sangat menakutkan, sehingga meskipun sejumlah besar barang harus ditinggalkan, ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk melarikan diri. Long Hao Shen menatap rekan satu timnya, dan mereka segera naik kereta tanpa ragu-ragu. Kereta ini sangat luas, dan tidak masalah menampung 20 orang. Itu tidak ditarik oleh kuda biasa juga, tetapi binatang ajaib manes yang tak tergoyahkan. Jenis binatang ajaib ini tidak memiliki kemampuan ofensif, tetapi memiliki daya tahan yang sangat baik, dan cocok untuk semua jenis medan. Bahkan di padang pasir, mereka akan jauh lebih berguna daripada unta. Ini cuma fiksi ya bosku, bukan serius. Oke lanjut. Selain itu, tubuh mereka yang mengesankan, itu membuat mereka setidaknya sepertiga lebih tinggi dari kuda biasa. Kereta Yueye ditarik oleh 16 men Unwavering. Meskipun pertempuran sebelumnya cukup parah, para men yang tak goyah dilindungi luar biasa oleh para penyihir, yang merupakan perintah absolut yang diberikan Yueye kepada mereka. Tidak ada yang diperebutkan, dan dari pasukan perburuan iblis, Luxi, Yi Jun, Bai Xiaomo, Lin Xin, dan Chen Ying'er, memimpin untuk segera masuk ke gerbong. Dapat dikatakan bahwa, jika bukan karena tampilan luar biasa dari dua pasukan pemburu iblis, 20 penyihir karavan tidak akan selamat dari serangan ini. Secara khusus, tampilan heroik dari pengorbanan diri Long Hao Shen, itu menyebabkan para penyihir ini mengaguminya dengan tulus. Untuk petarung jarak dekat tidak naik, tetapi mengelilingi kereta. Long Hao Shen berbicara kepada Li Xin di dekatnya. Kak, mari kita pergi ke depan, dan bergegas keluar dari sana. Pejuang jarak dekat lainnya, majulah. Pertahankan kereta, ucap Long Hao Shen. Semua pejuang jarak dekat dari dua regu perburuan iblis saat ini, segera mematuhi perintah Long Hao Shen. Keenam mata Hao Iwei jelas terlihat lebih suram dari biasanya. Sebelum memanggilnya, Long Hao Shen meminta Hao Iwei mempersiapkan Essence of the Disorder melalui koneksi mental mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menyerang dengan kekuatan peledak yang begitu kuat, pada saat dia dipanggil? Karena dia telah menggunakan kemampuan pada tingkatan yang lebih tinggi dari miliknya, di samping fusi sebelumnya dengan Long Hao Shen, dia secara alami kelelahan. Tetapi meskipun konsumsinya sendiri cukup besar, secara kebetulan, kekuatan Hao Iwei tumbuh secara keseluruhan sejak pertempuran sebelumnya, hingga ia berevolusi sampai batas tertentu. Pada saat ini, inilah yang memungkinkan dia untuk mempertahankan kekuatan bertarung secara tertentu. Yueyu melompat dengan dukungan Leng Xiao di kursi kusir. Leng Xiao tidak terbiasa mengendarai kereta, tapi dia memiliki sifat alami yang sangat liar. Saat dia melambaikan tangannya, kuda-kuda yang tak tergoyahkan dengan patuh berlari ke arah yang dia arahkan.
Di malam berdarah ini, mereka bahkan tidak bisa memperhatikan arah yang mereka tuju, karena prioritas utama mereka adalah melarikan diri. Yue Ye bersandar pada Leng Xiao, dan dia menatap Long Hao Shen yang mengendarai Hao Yue. Cai Er tidak memasuki gerbong, tetapi berdiri dengan tenang di sisi Yue Ye. Jika Long Hao Shen dihentikan oleh musuh, dia pasti akan menjadi orang pertama yang akan dibunuh. Sementara itu, Luxi sedang mencondongkan tubuhnya keluar dari jendela kereta, dan diam-diam melambaikan tongkatnya untuk mengirim cahaya putih murni yang berkilau, dan membungkus Long Hao Shen serta Hao Yue. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen menikmati kekuatan penuh, dari penyembuhan yang bisa diberikan Pries pada tingkat kelima. Dia tidak tahu kemampuan apa yang Luxi gunakan saat ini, tetapi dengan penyembuhan Luxi, konsumsi energi spiritual internalnya yang sangat besar, itu dapat dipulihkan dengan kecepatan yang menakjubkan. Bahkan efek lanjutan dari penggunaan kemampuan pengorbanan, itu juga telah disembuhkannya. Bahkan jika Han Yu belajar lebih banyak tentang kemampuan dalam hal penyembuhan, dia pada akhirnya adalah Guardian Knight, dan bukan Pries sejati. Kegunaan seorang Pries yang hebat dalam sebuah tim, bukanlah sesuatu yang bisa diganti semudah itu. Leng Xiao menyaksikan sihir penyembuhan dilemparkan ke sampingnya, dan dia mengerutkan alisnya. Lalu dia bertanya dengan suara rendah dengan penuh kebencian. "Apakah kamu yang mengundang mereka sebagai penjaga?" tanya Leng Xiao. Yue Ye menggelengkan kepalanya, dan mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Semua iblis yang tersisa benar-benar ketakutan oleh mantra terlarang sebelumnya, yang muncul kepada mereka seperti kiamat. Tetapi mereka adalah pasukan 10.000 yang tersisa, dan yang mengelilingi mereka dari segala arah. Mengingat jumlah mereka, konfrontasi tidak akan terhindarkan jika kelompok Long Hao Shen ingin keluar. "Ying Er!" teriak Long Hao Shen. Dapat dilihat bahwa jarak ke pasukan iblis yang panik telah berkurang menjadi hanya 100 meter, ketika Long Hao Shen tiba-tiba berteriak. "Gotcha!" jawab Chen Ying Er dengan suaranya yang imut. Saat mendengarnya, Yue Ye, Leng Xiao, serta para penyihir karavan tidak merasa aneh. Tetapi anggota dari dua pasukan pemburu iblis benar-benar terkejut, ketika mereka melihat sang pemanggil perempuan ini mendekati jendela. Mulai dari awal pertempuran hingga sekarang, Chen Ying Er hanya tinggal di sisi Lin Xin, dan bahkan jika pertempurannya begitu intens, dia tidak melakukan apa-apa sama sekali. Prajurit kelas 4 Demon Hunter Squad agak memahami situasinya, karena mereka tahu, bahwa gadis ini tidak terlalu bisa diandalkan sebagai summoner. Mereka tidak keberatan, tetapi apa yang tidak mereka ketahui adalah, bahwa sekarang dia memiliki binatang yang dikontrak seperti Mythic Mirror Image Tracer Peak, dan dia juga tidak begitu lemah. Selanjutnya, rekan satu timnya juga ingat instruksi yang diberikan Long Hao Shen sebelum pertarungan dimulai. Awalnya mereka berpikir, bahwa dia ingin campur tangan dengan hal yang paling tidak mungkin, hanya untuk melestarikan kristal ajaibnya. Tetapi sekarang, setelah mereka memikirkannya, itu tidak akan sesederhana itu. Kalau tidak, mengapa Long Hao Shen memanggilnya tepat pada saat serangan mendadak mereka? Langkah Chen Ying Er agak cepat. Dia memberi makan Mythic Mirror Image Tracer Peak kristal ajaibnya, yang berasal dari binatang ajaib dari tingkat kelima, dan tubuh Mythic Mirror Image Tracer Peak tiba-tiba menyala dengan cahaya berwarna perak. Cahaya keperakan ini berbeda dari penyihir atribut spasial yang biasa dilepaskannya. Dalam kondisi normal, sihir mereka akan memancarkan warna perak murni, tetapi riak-riak yang mengelilingi Chen Ying Er dan Mythic Mirror Image Tracer Peak-nya, itu memiliki warna cahaya bintang keperakan dengan warna yang cukup fantastis. McDull, yang sebelumnya terlihat malas dan bersandar di dada Chen Ying Er, segera memakan kristal ajaib dengan mudah. Kemudian, kekuatan rohaninya tiba-tiba bermetamorfosis. Di bawah lingkaran cahaya sihir berwarna bintang, tubuhnya tiba-tiba melayang dari dalam kereta. Chen Ying Er menggumamkan sesuatu dengan suara rendah. Sementara cahaya keperakan dilepaskan dari Mythic Mirror Image Tracer Peak-nya, dan mata Chen Ying Er bersinar terang dalam warna cahaya bintang yang sama. Kemudian, semua orang di sekitarnya dapat merasakan fluktuasi mental yang kuat, yang dipancarkan tubuhnya dalam jumlah besar. Pasukan iblis berada dalam keadaan hingar-bingar, tetapi pada akhirnya, mereka sangat mendominasi dalam jumlahnya, dan teror yang mereka rasakan, secara bertahap melemah dengan hilangnya efek mantra terlarang.
Selama mereka terangsang oleh bau darah dan prospek pertempuran baru, kekuatan bertarung mereka akan sangat cepat kembali pulih. Keluar dari pengepungan jelas tidak akan mudah dilakukan. Leng Xiao dan Yue Ye mengerutkan alis mereka. Mereka sudah berusaha keras, dan pada saat itu, Yue Ye tidak bisa menggunakan kekuatan apapun lagi. Mengkonsumsi kekuatan mentalnya yang besar, itu sudah bisa menyebabkan dia kehilangan kesadaran kapan saja. Penyembuhan Luxi tidak ditujukan padanya, tetapi bahkan jika dia bersedia menyembuhkannya, dia tidak akan berani menerimanya. Terlepas dari apakah itu Yue Ye atau Leng Xiao, mereka berdua memiliki kegelapan sebagai atribut utama mereka. Menerima pemulihan oleh sihir suci seorang Priest, bukankah itu sama dengan merayu kematian? Ketika Leng Xiao mendesak pada Draft Beast, kapasitas mentalnya sudah mencapai batasnya, dan di kereta, para penyihir karavan mencoba untuk memunculkan sedikit energi spiritual yang mereka miliki, dan membuat persiapan mereka untuk melepaskan kekuatan magis mereka untuk menyerang di mana saja dan kapan saja. Dari kelihatannya, di posisi depan bagian atas, Long Hao Shen dan Li Xin akan segera bertemu iblis pertama. Tapi tiba-tiba, raungan naga yang kencang pun bergema, dan mengguncang mereka sepenuhnya. Di malam yang redup, bayangan hitam yang tidak jelas muncul, dan raungan naga yang datang mendekat. Itu juga tidak ketinggalan untuk menarik perhatian semua iblis. Sisik tebal dan tanduk besarnya yang berputar di atas kepalanya, serta sepasang sayapnya yang mengerikan yang hampir bisa menutupi seluruh langit. Dan aura yang menakutkannya, itu juga dilepaskan dari matanya. Makhluk yang meraung dengan sangat mengesankan itu, adalah naga hitam. Dan sayapnya yang besar, tiba-tiba mengepak saat ia turun seperti gunung menuju pasukan iblis. Untuk setiap iblis, itu adalah aturan, bahwa yang terkuat mendominasi yang lemah, ini adalah kenyataan yang kejam dari sistem rantai makanan. Dan yang berada di atas rantai ini, tanpa ragu adalah Kaisar Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis memiliki klannya sendiri yang memiliki garis keturunannya, yang disebut sebagai klan Naga Iblis. Ini juga alasannya, mengapa dia disebut Kaisar Naga Iblis, karena Naga Iblis adalah nama yang diberikan kepada orang-orang yang termasuk dalam sukunya. Nama yang diberikan manusia agak berbeda. Mereka hanya memanggil mereka dengan sebutan Naga Hitam. Faktanya, bahwa Kaisar Dewa Iblis dapat memerintah seluruh ras iblis dengan cara yang stabil, itu tidak hanya karena kekuatannya sendiri, tetapi juga terkait dengan status klannya sendiri yang sangat penting. Anggota Naga Iblis tidak banyak, bahkan pada usia subur mereka tidak melebihi jumlah 2000. Tetapi bahkan Naga Hitam yang baru lahir, itu akan menjadi kekuatan utama dari tingkat ke-7. Naga dewasa akan mencapai tingkat ke-8 yang mengerikan, tanpa perlu upaya yang khusus. Adapun naga-naga yang akan mencapai tingkat ke-9, mereka adalah bawahan langsung dari Dewa Iblis Kaisar Feng Xiu, yang disebut pasukan naga hitam. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.